Anak laki-laki itu menarik sabuk kulitnya dengan hati-hati memeriksa sekeliling serigala. Lalu mengambil kesempatan untuk memotong mulut serigala. Dengan cara ini serigala tidak bisa menggigit manusia. Lalu anak laki-laki itu bangkit dan membawa serigala itu pergi. Meskipun dia belum makan selama banyak hari, tapi masih tidak membunuh serigala itu. Dan membasuh luka serigala dengan air. Dan membawa serigala ke dalam gua. Keesokan harinya anak laki-laki itu bangun. Dan menoleh untuk melihat serigala itu bebas dari rantainya. Itu menyeringai dan menatap anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu masih ramah. Dia melawan rasa takutnya dan memberi serigala air untuk diminum. Serigala yang marah mengaum ke arah anak laki-laki itu, matanya penuh dengan permusuhan. Anak laki-laki dengan mata penuh kelembutan meyakinkan serigala. Menyuruh serigala untuk tidak takut, dia tidak akan menyakitinya. Serigala sepertinya mengerti apa yang dikatakan anak laki-laki itu. Perasaannya berangsur-angsur menjadi tenang. Anak laki-laki itu berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan kepalanya agar serigala bisa merasakan ketulusan. Tindakan bocah itu juga menyebabkan serigala melepaskan penjagaannya. Akhirnya menjulurkan lidahnya dan meneguk air. Tetapi hanya menyelesaikan masalah air, mereka tidak punya makanan. Tidak mudah untuk hidup. Laki-laki mencari sepanjang hari hanya dengan enggan menemukan beberapa serangga. Membaginya pada serigala untuk dimakan, serigala memakan semuanya. Beberapa hari kemudian, anak laki-laki itu sangat lapar sehingga dia tidak tahan lagi. Dia mengumpulkan keberanian untuk membunuh seekor kelinci. Serigala tidak tahan ketika melihat kelinci yang lezat. Perlahan bergerak maju. Bidik kesempatan yang tepat dan buru-buru mengambil potongan daging. Lalu laki-laki itu segera menamparnya. Kemudian bocah itu dengan berani menyobek sepotong daging mentah dan dengan cepat mengunyahnya. Dia ingin menunjukkan kepada serigala siapa bosnya di sini. Tetapi dia pikir barbecue lebih baik, sehingga dia mengebor kayu untuk membuat api. Asap akhirnya muncul. Laki-laki itu makan dan minum, tetapi serigala hanya bisa tinggal di sisinya melihat. Anak laki-laki itu menoleh dan melihat mata serigala dipenuhi rasa kasihan. Anak laki-laki itu tiba-tiba tidak tahan lagi. Jadi dia buat aturan dengan serigala itu. Makanan harus dibagi olehnya dulu. Serigala harus belajar untuk bersabar dan menunggu dia berbagi makanan. Setelah mendengar ini, serigala hanya bisa dengan jujur setuju. Kemudian anak laki-laki itu melemparkan sepotong daging ke serigala. Malam yang baru saja datang, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk menyentuh serigala. Tetapi serigala memamerkan giginya tersenyum. Anak laki-laki itu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur. Seperti itu saja, serigala melihat ke langit. Tampaknya memiliki konsensus. Pada hari berikutnya dia melihat lukanya baik-baik saja. Anak laki-laki itu harus segera pulang sebelum badai salju datang. Tetapi serigala terus menggigit handuknya dan tidak mau melepaskannya. Mereka berdebat bolak-balik, bocah itu akhirnya merebutnya kembali. Memarahi serigala, tetapi serigala hanya berbaring tidak ingin pergi. Tidak mungkin anak laki-laki itu harus pergi sendiri. Tetapi kemanapun dia pergi serigala selalu berjalan di belakangnya. Sekarang dia telah menjadi marah, jadi dia mengambil tongkatnya dan memukul mundur serigala. Akhirnya, serigala liar tidak lagi ragu-ragu. Langsung melangkah ke arahnya. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi serigala itu tidak peduli, terus melaju lurus ke depan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia mengikuti. Menemukan beberapa babi hutan di kaki gunung. Serigala menyerang, dia dengan gugup mengarahkan tombaknya dan menunggu. Sampai babi hutan itu digiring ke arahnya, dia takut tidak berani mengambil tindakan. Hanya bisa melihat babi hutan itu pergi. Serigala memandang laki-laki itu dengan jijik. Tidak percaya bagaimana ada rekan satu tim babi. Meskipun bocah itu menjelaskan kepadanya, serigala itu masih tidak bisa berkata-kata apapun lagi. Dia terus berjalan sampai malam, ketika dia ketakutan, dia bersiul. Serigala di depan mendengarnya dan langsung berbalik untuk mendekati bocah itu, melindunginya. Ketika dia beristirahat, dia akan diam-diam berbaring di sampingnya untuk melindungi anak laki-laki yang sedang tidur lelap. Ketika anak laki-laki itu lapar, serigala akan membantu mengejar mangsa. Meskipun kikuk,
Tetapi dengan serigala dia tidak akan lagi khawatir tentang makan. Mereka secara bertahap menjadi dekat satu sama lain. Hubungan mereka semakin dalam. Ketika dia tidur, itu diam-diam akan tinggal bersamanya untuk membuat dia tetap hangat. Tapi badan serigala benar-benar bau. Anak laki-laki akan memandikannya. Dengan kasar menangkapnya dan membuangnya ke dalam air. Saat mandi serigala melihat seekor ikan di sungai, jadi itu menangkap ikan itu. Sejak saat itu anak laki-laki dan serigala bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Musim dingin datang dengan sangat cepat, salju putih menutupi pegunungan. Bocah itu bisa bekerja sama dengan serigala untuk mencari makanan. Malam ini, dia makan dengan baik, tetapi serigala itu tiba-tiba berdiri. Laki-laki itu mendongak tiba-tiba untuk menemukan dalam kegelapan. Makhluk tak dikenal dengan mata bersinar perlahan mendekati mereka. Laki-laki itu dengan cepat berdiri. Ternyata Raja Serigala yang memimpin sekawanan serigala telah tiba. Laki-laki itu dengan cepat mengeluarkan tombaknya. Tetapi pihak lain tidak berniat menyakiti mereka. Sekarang serigala itu maju ke depan. Setelah beberapa lolongan serigala pergi dengan kawan serigala itu. Tetapi setiap malam dia akan merindukan serigala itu. Karena dia memperlakukannya seperti keluarganya. Laki-laki itu sedih sepanjang malam, keesokan paginya dia sendirian dalam perjalanan pulang. Untuk mempersingkat rute dia memutuskan untuk melintasi lapisan es. Yang disebabkan oleh badai salju 20.000 tahun yang lalu, sulit baginya untuk maju. Tetapi tiba-tiba es di bawah kakinya pecah, dia jatuh ke dalam gletser. Arus di dalam air menyebabkan dia berjuang untuk mencoba memecahkan es. Tetapi lapisan es terlalu tebal dia tidak bisa memecahkannya. Saat ini sepasang mata serigala tiba-tiba muncul di atas es. Adalah Super Bow muncul. Itu menemukan bagian tertipis dari es. Sehingga melompat dan memecahkannya, tetapi tidak berhasil. Tapi anak laki-laki itu melihat sinar kehidupan. Dia buru-buru membantu mengeluarkan belati di tubuhnya, akhirnya diselamatkan. Super Bow dengan cepat menggigit pakaiannya dan menariknya keluar dari salju. Basah kuyup, laki-laki itu kedinginan. Dia menahan hawa dingin, menyalakan api, lalu melepas pakaiannya dan memeluk Super Bow. Badai salju semakin besar dan besar sehingga mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan. Pada saat ini anak laki-laki itu tiba-tiba menemukan ada tenda di kejauhan. Ada seseorang yang duduk di sebelahnya. Dengan bersemangat berlari ke depan. Tetapi ketika dia semakin dekat untuk melihat, dia putus asa. Karena lelaki tua di luar tenda sudah lama membeku. Dia tidak menyerah, pergi ke tenda mencari makanan. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencari. Dia tidak bisa menemukan makanan. Putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa berteriak dan menghancurkan segalanya. Tubuh dia mulai melemah, tiba-tiba dia terbatuk-batuk hebat, tangan dia berlumuran darah. Sepertinya mereka benar-benar telah menemui jalan buntu. Dia tetap tidak menyerah karena dia sangat ingin pulang. Tidak tega membiarkan Super Bow berlanjut dengan dia terkubur dalam es dan salju. Dia melanjutkan perjalanannya dengan busur yang baru ditemukan. Tetapi dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia ditemukan oleh seekor hiena. Hewan-hewan ini sangat brutal. Dia buru-buru memimpin Super Bow bersembunyi di sebuah gua. Mereka menatap dengan gugup ke pintu gua, sekelompok hiena tidak memperhatikan mereka. Tetapi bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Monster perlahan-lahan muncul dari kedalaman gua. Binatang prasejarah ini sangat ganas. Binatang buas itu langsung berlari ke arahnya. Untungnya Super Bow melompat keluar untuk menghentikannya. Binatang tongkat yang sakit itu melawan binatang buas. Segera jatuh ke posisi lemah, tetapi Super Bow tidak menyerah. Bertekad untuk melindunginya. Selama kekacauan dia menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Binatang itu jatuh ke tanah, tetapi Super Bow juga pingsan. Anak kecil itu berteriak gugup, akhirnya itu keluar dari bawah bangkai binatang besar itu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, namun setelah memastikan dia aman dia jatuh ke tanah di dalam gua. Dia memuaskan rasa laparnya dengan daging binatang buas tadi. Super Bow berbaring di sampingnya, dia membelai luka Super Bow. Mereka kehabisan obat, cuaca semakin buruk di luar.
Mereka bertemu secara kebetulan tetapi serigala ini menyelamatkannya berkali-kali. Aki-laki itu mengelusnya dengan lembut memutuskan untuk membawanya pulang. Badai salju ini semakin kuat mereka maju dengan susah payah. Anak laki-laki itu berjalan di badai salju, Super Bowl tubuh yang terluka pergi ke belakang. Mereka akan berbaring di salju untuk beristirahat ketika lelah. Setelah beberapa hari berlarian dia menemukan jejak suku di atas batu. Sepertinya tidak terlalu jauh dari rumahnya lagi. Tapi luka Super Bowl terlalu parah dan tidak bisa mengikutinya lagi. Akhirnya tidak dapat bertahan dan jatuh. Pemuda itu dengan lembut mendorongnya, memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Tetapi Super Bowl benar-benar tidak tahan lagi, dia tidak menyerah dan langsung memeluknya. Dalam angin dan salju, dia berjalan maju. Tapi dia tidak pergi jauh lagi, dia kelelahan. Dan tertidur lelap di salju. Dalam mimpi itu dia melihat orang tuanya merindukannya. Ajaran ayahnya yang selalu muncul di benaknya. Agar dia menjadi pria yang kuat. Dia tiba-tiba terbangun, memeluk Super Bowl dan terus pergi. Tidak tahu berapa lama akhirnya melihat suku yang hilang. Dia menyeret tubuhnya yang menyakitkan, selangkah demi selangkah pergi ke depan. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan langsung jatuh. Sang ayah menatap putranya dengan kaget dan tidak bisa percaya hal ini. Segera memeluknya dan sang ibu berlari sambil menangis. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat putranya lagi. Menyaksikan putranya secara ajaib pulang dengan selamat, mereka hampir tidak bisa menahan kegembiraan. Sebelum jatuh koma bocah itu mencoba menunjuk ke arah Super Bowl yang hanya punya satu nafas tersisa. Dia menyuruh ayahnya untuk merawatnya dengan baik. Ketika dia bangun lagi dengan tergesa-gesa mencari keberadaan Super Bowl. Untungnya, itu aman tetapi masih sangat lemah sekarang. Saat ini, Ibu Dewi di samping tiba-tiba menyadari sesuatu. Menyentuh perut Super Bowl, ternyata belum lama ini itu telah hamil. Tidak lama kemudian, Ibu Dewi mengeluarkan bayi serigala. Super Bowl di depan binatang buas masih mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Loyalitas ini menyentuhnya. Tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa memeluk Super Bowl dengan erat dan tidak melepaskannya. Sejak saat itu Super Bowl dan anak-anaknya tetap tinggal di suku tersebut. Mereka dan laki-laki itu tumbuh, hidup kehidupan stabil bersama. Manusia juga bisa berteman dengan serigala, bersama menggerakkan hati manusia. Hewan juga punya perasaan, punya rasa syukur. Hanya menjadi orang yang diterimanya akan mengikuti Anda selama sisa hidup Anda.